السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah orang yang sukses. Para jamaah sekalian, sungguh indah perumpamaan yang dibuat di dalam Al-Quran. Orang beriman ketika dia berhubungan dengan Allah diumpamakan ibarat orang yang berdagang. Begitu pula orang munafik, dia dengan Allah diumpamakan dengan orang yang berdagang. Semuanya diumpamakan dengan orang yang berdagang. Afala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Inilah perumpamaan orang berdagang, yaitu mereka yang beriman. Dia berdagang dengan Allah dengan keimanan dan amal salehnya. Orang munafik pun dikatakan oleh Allah di Al-Baqarah, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bisnis mereka selalu rugi dan terus merugi dia. Para jamaah sekalian, apakah kita setelah bulan Ramadan ini berlalu akan menjadi seorang tajir, pedagang tulen, atau kita akan menjadi seorang pedagang hanya sekedar di pasar kaget saja? Pedagang musiman. Kisah seorang sahabat, Hanzalah al-Usayyidi, ini menjadi pelajaran besar buat kita semuanya. Beliau min kutabil wahyi, salah satu sahabat yang menulis wahyu. Bayangkan mulianya sahabat ini. Jibril turun, Rasulullah SAW membacakan wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Hanzalah al-Usayyidi mencatatnya. Sungguh mulia sahabat ini, memiliki kedudukan yang begitu besar di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hari beliau berjalan dan berpapasan dengan sahabat yang lebih mulia dari dia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Abu Bakar melihat Hanzalah menangis ketika berjalan itu. Lalu Abu Bakar bertanya, ada apa dengan dirimu wahai Hanzalah? Lantas Hanzalah menjawab, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini orang munafik. Abu Bakar menjawab, kalau bahasa kita, kamu ini ngomong apa? Hanzalah menjawab, iya, kita ini kalau duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu ainin.
Kita kalau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita surga dan neraka. Sepertinya kita ini melihat surga dengan mata kepala kita. Sepertinya kita ini melihat neraka dengan mata kepala kita. Tetapi kalau kita sudah pergi meninggalkan majelis Rasulullah SAW itu, afasnal azwaj wal aulad wad doy'at. Kita pergi meninggalkan majelis itu. Kita kembali berkumpul dengan istri, kembali berkumpul dengan anak-anak, kembali ke tempat usaha dan bekerja. Nasina kathiran. Semua itu tak berbekas sama sekali. Banyak yang kita lupakan. Menangis, alhamdulillah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang lebih mulia dari beliau mengatakan, saya merasakan yang sama dengan engkau, wahai Hanzalah. Kalau gitu, ayo kita rame-rame berdua menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya pun pergi menemui Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah SAW, Hanzalah kembali mengatakan, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah ini orang munafik. Hanzalah ini orang munafik. Apa yang kamu rasakan, wahai Hanzalah? Lalu Hanzalah menyampaikan seperti yang disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau menjawab, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu fi furushikum wa fi turuqikum. Andai kamu, wahai Hanzalah, konsisten seperti kamu bersama saya, maka para malaikat itu akan menemani kamu. Kamu mau di kasur, mau di kamar, mau di jalan, mau di pasar, malaikat-malaikat itu akan senantiasa menemani Anda. Walakin ya Hanzalah, sa'atan sa'ah. Tetapi Hanzalah, sejenak di sini, dan sejenak di sini, dan sejenak di sini. Kisah ini disebutkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, dan yang lainnya. Apa pelajaran besar dari sini, jemaah? Terutama berkaitan dengan momen Ramadan mau pergi ini. Manusia seringkali terjebak dengan sebuah godaan syaitan yang begitu besar. Apa itu godaan syaitan? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia, apa yang menjadikan kamu ini maghrur, tertipu kepada Rabbmu yang menciptakan kalian? Manusia yang tertipu. Dia ingin menjadi pedagang-pedagang dadakan. Kemarin dia banyak berbuat maksiat. Lalu dia mengatakan, ini malam ganjil. Yuk ke masjid sana. Nanti Allah mengampuni dosa kita. Santai aja. Ada yang mengatakan sendiri kepada saya, kita selama 11 bulan Ustadz dagang, bisnis, sudah segala macam. Ya nyemplung lubang kecil, nyemplung lubang besar deh. Tapi kalau Ramadan kan kita bisa umrah Ustadz. Nanti diampuni dosa saya. Begitu pula Ramadan kita bisa duduk di masjid. Nanti Allah ampuni dosa saya Ustaz. Hada maghrur, manusia yang tertipu ini jemaah. Ada lagi fenomena maghrur yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu maghrur, ghururu ahli ibadah. Orang ahli ibadah yang tertipu. Apa itu? Ma gharraka bi rabbikal karim. Lebaran tiba. Duduk dengan keluarga. Gimana puasanya kemarin? Oh, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Puasa saya sudah lengkap 30 hari. Gimana ngaji Qur'annya? Oh, alhamdulillah, saya sudah khatam sekian kali. Alhamdulillah. Salat malam di mana? Oh, saya salat malam di sana. Bangga dengan apa yang dia perbuat, jemaah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ini manusia apa ini? Lihat Hanzalah
Katibul wahyi, penulis wahyu jemaah. Penulis wahyu ini yang nulis wahyu. Jibril turun dibaca, dia yang nulis. Apa yang terjadi? Saya orang munafik. Allahu Akbar. Saya orang munafik. Abu Bakar As-Siddiq afdalul ummah. Umat Rasulullah SAW yang paling mulia. Saya juga merasakan yang sama. Inilah yang menjadikan mereka para sahabat itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling hebat. Kenapa? Dia tidak pernah merasa dirinya hebat. Mereka orang hebat, tapi tidak pernah merasa dirinya hebat. Ini pedagang tulen, bukan pedagang di pasar kaget. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia yang ibadahnya kayak berjalan di ujung gunung sambil jinjit jemaah jalannya. Ala harf. Apa maksudnya? Setengah-setengah. Separuh-separuh kata para ahli tafsir. Ikut rombongan. Oh rame orang. Rame. Ibadah yang dia lakukan tidak masuk ke hati. Karena dia pedagang di pasar kaget. Bukan pedagang tulen sama Allah jemaah. Ramadan hilang. Mana jamaah semalam yang sampai penuh ke jalanan mana? Kemana perginya? Ramadan pergi, kemana jamaah yang kemarin full itu? Masjid-masjid penuh. Ramadan pergi, kemana mereka? Masjid kembali sepi. Pedagang dadakan. Semoga kita tidak seperti ini. Ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang meneguhkan hati, teguhkan hati kita untuk berada di atas Islam yang hak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kana Rasulullah SAW idhan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan. Rasulullah SAW kalau habis salat tobat istighfar. Para ulama mengatakan kalau kata istighfar disebutkan maknanya adalah tobat. Tapi kalau istighfar dan tobat disebutkan bersamaan berarti itu beda. Lihatlah jemaah. Habis sholat, ini sholatnya Rasulullah SAW. Istighfar beliau. Tidak mengatakan alhamdulillah ya selamat habis sholat. Lah maafi. Ini bahlulnya kita ini jemaah. Kebodohan kita. Ya, selamat. Astaghfirullahaladzim. Dulu para ulama salaf. Ramadan berakhir. Ucapan mereka bukan selamat jemaah. Ucapan mereka taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal kita semua. Nangis mereka jemaah. Kita selamat ya. Mantap, iktikafnya keren. Astaghfirullahaladzim. Mereka mudawim, konsisten jemaah. Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shamat dahra. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti puasa Syawal, dia seperti puasa 1 tahun. Allahu Akbar. Kita disuruh konsisten terus, continue. Kok bisa? Iya, di dalam hadis Tsauban yang sahih. Karena Ramadan itu sama dengan 10 bulan.
Sisanya ditambah dengan 6 hari bulan Syawal. Lihatlah jemaah. Ramadan memang ini ditempa kita. Ibarat besi itu ditempa biar jadi pisau yang tajam. Setelah itu, rawat pisau itu, jaga. Apakah setiap hari itu pisau harus saya kantongin? Setiap hari saya asah itu pisau? Tidak. Rasulullah bilang apa? Sa'atan sa'ah. Sa'atan sa'ah. Sa'atan sa'ah. Anda mau puasa Syawal, mau bersambung 6 bulan, silahkan. Anda mau cicil 2 hari, 2 hari, 2 hari, sehari, sehari, silahkan. Sah, sejenak, sudah. Sholat malam, saya nggak bisa setiap hari, silahkan. Sah. Silahkan Anda tidur dan sesekali Anda bangun untuk sholat malam. Sah. Allahu Akbar. Anda mau dagang, silahkan Anda dagang. Tapi ingat kata Rasulullah SAW, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri. Kalian konsisten zikir. Kalian konsisten ingat halal haram. Islam mengajarkan kita untuk bervariasi dalam beraktivitas. Variasi, nggak apa-apa. Anda dagang, mau bisnis, silakan. Variasi. Tapi ingat jemaah, hati kita ini bukan di pasar, tapi hati kita ini di masjid. Ya, ingat, manusia yang dilindungi sama Allah bukan mereka yang hatinya di pasar, tapi mereka yang hatinya di masjid, yang dilindungi sama Allah, yang dijaga sama Allah. Bukan berarti Anda nggak boleh dagang. Bukan berarti sepanjang tahun Anda seperti Ramadan. Tidak, silahkan berbisnis. Ini makna dari hadis sa'atan sa'ah. Sa'atan sa'ah. Ini pelajaran jemaah. Ada puasa Syawal. Ada puasa Senin Kamis. Ada sholat malam. Ada sahabat sholat witirnya sebelum tidur. Ada sahabat sholat witirnya tengah malam. Kita yang mana? Atau mau jadi pedagang pasar kaget tadi itu saja. Sudah tak kenal lagi yang namanya witir. Tak kenal lagi namanya sholat berjamaah. Kenal masjid hanya di 10 hari terakhir. Sudah. Inilah renungan buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Pedagang dadakan tidak akan bisa jadi kaya, jemaah. Yang kaya adalah pedagang yang tulen sama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض وانصر إخواننا المستضعفين وكن عونا لهم وناصرا لهم يا قوي يا متين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن معهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك به نبيك ورسولك، ونعوذ بك من الشر ما عاذ به نبيك ورسولك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على طاعتك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا وتضرعنا وسائر عباداتنا، واجعلها ذخرا لنا، واجعلها صالحة لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما